Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia merekomendasikan sejumlah pasien yang tidak layak divaksinasi. Pasien ini umumnya menderita penyakit penyerta yang belum terbukti secara ilmiah reaksinya atas vaksin COVID-19. Di tengah asa warga menanti vaksinasi COVID-19 sebagai solusi menangani pandemi, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam merekomendasikan sejumlah pasien yang tidak atau belum layak menerima vaksin COVID-19. Rekomendasi ini didasarkan dari belum adanya penelitian ilmiah yang membuktikan dampak atau efek lain bagi pasien penderita penyakit penyerta atas vaksin COVID-19. Di antara pasien penderita komorbid yang tidak dianjurkan menerima vaksinasi adalah pasien autoimun dan penderita sindrom hiperantigen. Pasien ini tidak disarankan vaksinasi karena belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bukti efek lain atas vaksin. Selanjutnya, pasien infeksi akut yang ditandai munculnya demam. Pasien tidak disarankan vaksinasi karena demam menjadi kontraindikasi vaksinasi. Lalu pasien ginjal kronis maupun yang menjalani transplantasi ginjal, serta pasien hipertensi. Alasannya karena belum ada rekomendasi hasil uji klinis vaksin di Bandung. Pasien gagal jantung maupun jantung koroner juga tidak disarankan vaksin karena belum ada hasil penelitian yang menjamin keamanan vaksin bagi pasien ini. Selanjutnya, pasien gastrointestinal, hiper dan hipotiroid, serta kanker. Mereka juga tidak disarankan menerima vaksinasi karena hingga saat ini belum ada penelitian terkini yang menjamin efek lain vaksin untuk pasien ini. Karenanya masyarakat harus lebih detail memperhatikan ketentuan sebelum menerima atau melakukan vaksinasi. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya efek samping yang berbahaya bagi pasien atau penerima vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada orang dengan komorbid atau penyakit penyerta tertentu yang tidak diperbolehkan menerima vaksin COVID-19 Sinovac. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dr. Firman Dullah, dokter spesialis jantung. Selamat siang, Dr. Firman. Ya, selamat siang, Mas. Dok, apa yang menyebabkan pasien dengan penyakit penyerta ini tidak bisa menerima vaksin Sinovac? Ya. Terima kasih, Mas, atas kesempatan dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang COVID ini adalah suatu infeksi yang baru, virus yang baru juga ditemukan, sehingga memang penyakit ini obat-obatannya maupun penata laksanaannya itu memang masih dalam taraf penelitian. Nah, oleh karena itu, pasien-pasien dengan komorbid seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain sebagainya memang mendapat porsi yang spesial ya untuk kasus COVID ini. Kalau kita berbicara penyakit jantungnya saja, tanpa melihat sisi COVID-nya, memang pada kepustakaan pasien-pasien jantung itu ada yang direkomendasikan untuk bisa diberikan vaksinasi. Yang ada di kepustakaan itu adalah pemberian vaksinasi influenza dan pemberian vaksinasi untuk infeksi paru. Tetapi itu bukan merupakan suatu bagian dari COVID, itu bagian dari penyakit jantung sendiri. Nah, mungkin dasarnya adalah belum adanya bukti-bukti klinis atau hasil uji klinis fase 3 yang dikeluarkan, sehingga rekomendasi untuk pasien jantung atau pasien-pasien yang berat seperti gagal jantung yang berat itu belum bisa direkomendasikan untuk saat ini. Adakah hal yang bisa dilakukan kemudian supaya pasien dengan penyakit penyerta ini juga bisa aman menerima vaksin? Pada dasarnya, penyakit jantung itu kan sifatnya degeneratif. Sebagian besar di Indonesia kita mendapatkan pasien jantung yang degeneratif. Nah, pada dasarnya sih untuk pasien jantung menerima vaksinasi itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau kita kembali ke awal tadi bahwa ini adalah virus yang baru, segala sesuatunya masih dalam taraf penelitian. Oleh sebab itu ya kita masih menunggu dulu kajian hasil uji klinis fase 3, kita menunggu dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Apakah ini hanya berlaku pada vaksin Sinovac, Dok, atau berlaku juga untuk vaksin Pfizer dan juga Moderna nantinya? Kalau untuk jenis vaksin ya, itu tidak ada perbedaan sih pada dasarnya.
pasien jantung pada dasarnya bisa menerima vaksin apapun, tanpa menyebut merek ini ya. Dok, ada cukup banyak penyakit penyerta yang di list kemudian tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Nah, mungkin tidak semua orang mengetahui begitu ada penyakit yang tidak diketahui. Apakah artinya untuk menerima vaksin ini kita perlu mengecek dulu kondisi kesehatan secara keseluruhan? Iya, jadi pada dasarnya ya melalui ini juga ya kita edukasi masyarakat Indonesia ya. Monggo, mari kita check up, ya, nggak ada salahnya. Sakit atau tidak sakit, ya at least kita mempunyai data riwayat kesehatan kita sendiri, karena sebagian masyarakat kita itu masih tabu dan awam. Prinsipnya, nanti sakit baru mau ketemu dokter, padahal sebenarnya check up itu penting. Nah, jadi kalau menurut saya, ya sebaiknya melakukan check up, apalagi dengan faktor-faktor risiko usia, ya, usia laki-laki di atas 40 tahun atau perempuan yang sudah masuk masa menopause, itu adalah faktor yang kita perhatikan untuk melakukan check up rutin, utamanya jantung. Baik, masyarakat disarankan untuk melakukan check up kondisi kesehatan sebelum menerima vaksin. Terima kasih Dr. Firman Dullah, dokter spesialis jantung sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.